300年経った世界の友人よ、お前の名を聞かせてくれ。何が楽しい、何が面白い。何が楽しい、何が面白い。命を何だと思っているんだ。どうしてわからない。どうして忘れる。細胞の記憶。Do you have any idea who Kibutsuji really is? What the hell are you saying? He's a coward. Surely you realize that. He's in a constant state of fear.何が楽しい、何が面白い。命を何だと思っているんだ。どうしてわからない。Inilah alasan kenapa Muzan berhasil kabur saat ingin dibunuh Yorichi. Suatu hari, Yorichi bertemu dengan Kibutsuji Muzan yang saat itu sedang bersama iblis Tamayo. Yorichi yang mengetahui bahwa kakaknya telah diubah menjadi iblis oleh Muzan, kemudian terlibat dalam pertarungan. Kibutsuji Muzan yang awalnya percaya diri, langsung menyerang Yorichi dengan sangat cepat. Namun serangan itu berhasil dihindari. Yorichi menyadari bahwa setiap serangan Muzan akan berakibat fatal pada dirinya. Yorichi yang memiliki kemampuan penglihatan transparan, ia dapat mengetahui bahwa Muzan memiliki organ dalam yang terdiri dari 7 jantung dan 5 otak. Dengan ke-13 teknik pernafasan mataharinya secara berurutan, Yorichi mampu menghancurkan organ vital Muzan dan membuatnya lumpuh seketika. Muzan yang telah terpojok meledakkan dirinya menjadi 1.800 gumpalan daging. Yorichi berhasil menghancurkan 1.500 gumpalan daging dan 300 lainnya berhasil kabur. Dari sinilah Muzan kena mental selama 100 tahun dan merasa takut ketika melihat anting Hanafuda.
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dia kemudian memeluk erat tubuh istri dan anaknya yang telah meninggal, dan terus meratapi kepergian mereka selama 10 hari bahkan tanpa bergerak sedikit pun. Hal tersebut kemudian terhenti ketika seorang pemburu iblis datang kepadanya, dan menyuruh Yorichi untuk menguburkan mereka. Peristiwa itu pada akhirnya membuat Yorichi mengambil kembali pedangnya, dan kemudian berlatih menjadi pemburu iblis. Bersama pemburu iblis lainnya, Yorichi kemudian mengajarkan mereka semua tentang sebuah teknik pernapasan untuk dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Karena teknik pernapasan matahari milik Yorichi terlalu sulit untuk ditiru, pada akhirnya mereka yang berhasil berlatih justru menciptakan berbagai elemen baru yang merupakan percabangan dari teknik pernapasan matahari, dan kemudian para pendekar pedang ini dinamai sebagai Hashira. Selama bertugas menjadi pemburu iblis, Yorichi telah banyak membunuh ratusan dari mereka tanpa mengalami luka sedikit pun, dan membuat dirinya ditakuti oleh para iblis. Suatu waktu ketika dalam perjalanannya, Yorichi sempat menyelamatkan sang kakak yang sedang terpojok oleh beberapa iblis yang menyerangnya. Ketika mereka bertemu kembali setelah 10 tahun, Michikatsu menjadi kaget dan tidak mempercayai bahwa adiknya ternyata masih hidup dan bahkan menjadi lebih kuat dari terakhir kali mereka bertemu. Hal itu membuat Michikatsu cemburu dengan adiknya, hingga dia rela meninggalkan anak dan istrinya agar bisa menjadi seorang pemburu iblis yang lebih kuat dari Yorichi. Hingga suatu hari, Yorichi seorang diri berpapasan dengan Kibusuji Muzan yang merupakan nenek moyang para iblis di dunia, dan saat itu Muzan ditemani oleh iblis perempuan yang bernama Tamayo. Ketika bertemu dengannya, Yorichi bisa merasakan aura kebencian yang sangat kuat dalam diri Muzan. Dan saat itulah Yorichi menyadari, bahwa takdirnya dilahirkan di dunia ini adalah untuk membunuh Raja Iblis tersebut. Tak lama kemudian mereka langsung bertarung dengan sangat sengit, dan Muzan menggunakan cambuk dari tubuhnya untuk menyerang Yorichi. Melihat serangan dari Muzan, Yorichi langsung menyadari bahwa serangan tersebut akan berakibat fatal, dan untuk pertama kalinya, dia merasa takut dalam sebuah pertarungan. Menggunakan penglihatannya, Yorichi juga mengetahui bahwa tubuh Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak yang menyebar di seluruh tubuhnya. Yorichi lalu menyerang menggunakan semua teknik pernapasan matahari sampai bentuk ke-13, dan kemudian berhasil memotong seluruh tubuh Muzan. Serangan tersebut membuat Muzan sekarat dan tidak mampu beregenerasi, hingga akhirnya Muzan berjuang sambil menahan kepalanya agar tidak terlepas. Ketika Yorichi mulai bertanya apa arti kehidupan baginya, Muzan yang diam dan tidak menjawab lalu menggertakkan giginya karena marah, dan kemudian meledakkan tubuhnya menjadi 1.800 bagian. Sumiyoshi. 道を極めた者がたどり着く場所はいつも同じだ。時代が変わろうとも、そこに至るまでの道のりが違おうとも、必ず同じ場所に行き着く。お前には私が何か特別な人間のように見えているらしいんだ。そんなことはない。私は大切なものを何一つ守れず、人生においてなすべきことをなせなかったのだ。何の価値もないようだ。
格闘無惨様の記憶。無惨様を追い詰め、その首を切りかけた剣士の刀。姿が重なる。日の神神楽日雲の竜。Working at the pyramids and living in my